Kembali kirim tabel. Heading klik kalian segmen aktifkan. Halo, shalom, sahabat-sahabat SDI. Apa kabar semuanya, teman-teman? Maaf, saya jarang sekali mengudara karena banyak kegiatan yang menyita pemikiran-pemikiran, sehingga saya jarang sekali untuk mengudara di grup Sahabat Disabilitas Indonesia. Hari ini saya kembali mengudara, dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk koordinator SDI Ibu Hervina dan semua teman-teman di admin, terus mitra-mitra pendamping semuanya yang memberikan saya kesempatan hari ini untuk menyampaikan sedikit cerita tentang hidup saya. Terima kasih untuk kesempatannya, dan hari ini saya mau bercerita tentang satu titik di mana saya harus bangkit. Mungkin terkesan atau kelihatannya sangat sepele, namun kalau bukan kita sendiri yang merasakan dan mengalami, kita tidak akan pernah tahu seberapa beratnya untuk bangkit dari kondisi ini. Nama saya selengkapnya Efron Manoa Yosua Lau, dipanggil Yosua. Saya dilahirkan di kota Kalabahi, Alor, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, kurang lebih 37 tahun yang lalu. Kalau mau dibilang tunanetra, sebenarnya saya tunanetra sejak kecil, sejak usia menjelang 1 tahun. Itu dikarenakan sakit panas tinggi dan mengalami kejang-kejang, dan pada akhirnya di hari yang ketiga mempengaruhi saraf yang berhubungan dengan mata. Namun saya bersyukur kalau gangguan itu tidak sampai membuat saya mengalami drop penglihatan yang total. Jadi sekarang saya penglihatannya itu masih ada tersisa. Jadi masih bisa melihat cahaya, terkadang masih bisa membedakan warna kalau ada cahaya yang masuk ke saraf mata saya, sehingga mata saya dapat memandang warna dengan fokus. Dan itu sudah berlangsung sepanjang hidup. Jadi sebenarnya saya mengalami gangguan penglihatan itu sejak kecil, sejak usia menjelang 1 tahun. Seperti itu, teman-teman. Dan sepanjang hidup saya bersyukur banyak penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Dan yang mau saya ceritakan hari ini, titik terendah itu adalah ketika, mungkin teman-teman beberapa ada yang sudah tahu, ketika akhir Desember tahun kemarin saya ikut mengalami kondisi isolasi karena terkena COVID-19. Nah, mungkin seperti yang saya katakan tadi, kondisi COVID-19 ini ada yang percaya, ada yang kurang percaya, ada yang menganggapnya serius, ada yang tidak begitu memperhatikan tentang keadaan ini. Itu sebabnya saya bilang, kalau tidak mengalami, tidak bisa merasakan kondisi itu. Jadi ceritanya,
ketika tanggal 18 ya tanggal 18 Desember saya sementara berjualan, saya bertemu dengan sekelompok orang yang entah itu mereka mau pergi kemana, sekelompok orang yang berada di rumah yang bersebelahan dengan gang tempat saya tinggal. Nah, pada saat itu saya melewati mereka dan samar-samar saya melihat, karena kondisi terang ya, kondisi siang, saya bisa merasakan atau melihat ada 2 buah mobil terparkir di sana dan ada beberapa orang yang ada di situ. Ada peringatan di dalam hati saya bahwa kerumunan ini berbahaya. Kerumunan ini berbahaya, namun saya melewati begitu saja. Saya tidak memperhatikan peringatan dari dalam hati itu. Saya jalan melewati kerumunan itu dan ada ibu-ibu yang memberikan kepada saya selembar uang. Saya lupa berapa itu. Lalu saya pergi. Mereka tidak membeli dagangan saya, cuman mereka hanya memberikan saya selembar uang. Lalu saya berlalu sampai menembus jalan besar. Tiba-tiba saya mendengar suara sirene ambulan dari belakang saya. Nah, di situ saya baru sadar, bahwa saya melewati kerumunan yang berbahaya tadi. Cuman ya sudah, saya anggap biasa saja. Lewat. Dan saya pulang berdagang, masih kondisi normal biasa. Dan malam hari ketika pukul 23:30 saya terbangun dari tidur dan saya ingin ke kamar kecil, ke toilet. Dan setelah saya keluar dari toilet tersebut, saya kembali ke kamar, ada sesuatu yang saya rasa aneh. Dan saya merasa bahwa saya menghirup seperti aroma kebakaran. Dan saya berpikir, siapa yang membakar sampah tengah malam? Ataukah ada korsleting listrik? Namun setelah saya bertanya kepada istri dan mertua yang saat itu masih menonton televisi, mereka tidak merasakan bau tersebut. Akhirnya saya sendiri yang mengalami aroma kebakaran tersebut. Lalu saya kembali ke kamar dan saya istirahat. Menjelang 4 atau 5 menit, badan saya terasa dingin sekali. Badan saya terasa sangat dingin sampai saya harus menggigil kedinginan di dalam kamar. Sehingga saya harus mematikan kipas angin di dalam kamar saya. Dan rasa dingin itu semakin menjalar. Saya menggigil mulai dari jam 12 malam kurang sampai jam 5 pagi. Menggigil kedinginan yang tidak biasa. Nah, setelah itu saya bangun pagi jam 6. Saya harus persiapan untuk menghadiri satu acara bakti sosial di daerah Jakarta Selatan. Dalam kondisi saya sudah mulai lemas. Memang kedinginan yang saya alami sudah berkurang, berganti dengan lemas yang luar biasa. Namun karena sudah berjanji saya harus berangkat, dan saya berangkat bersama istri saya dan kakak saya, Mary. Kami berangkat ke acara tersebut. Dan itu kondisi lemas sudah mulai terasa. Namun saya belum berpikir bahwa saya sudah terkena COVID. Keesokannya pada hari Minggu saya masih melayani seperti biasa. Dalam kondisi yang masih lemas. Saya berpikir mungkin lemas karena kecapean. Namun lemasnya saya ini berbeda. Ketika saya berbaring dan saya terpejam, lalu saya bangun, itu terasa sedikit lega.
lega, namun ketika beberapa menit kemudian saya akan mengalami kembali lemas. Nanti itu berlangsung sampai tanggal 25 Desember. Pada tanggal 25 Desember saya akhirnya memutuskan dengan persetujuan dari istri dan mertua untuk melakukan tes COVID. Dan pada akhirnya tanggal 25 Desember setelah mengikuti ibadah online, saya berangkat ke klinik terdekat, saya melakukan tes dan hasilnya saya positif. Dan ketika saya positif tersebut, saya mulai berpikir apa yang akan terjadi, karena setelah ini pasti saya akan diisolasi. Baru berpikir untuk diisolasi. Namun ketika tanggal 25 saya pulang dari klinik dan dinyatakan positif, saya diarahkan untuk tes ulang di puskesmas pemerintah yang dekat rumah. Dan malam itu tanggal 25 Desember saya mulai diisolasi. Dan tanggal 28 Desember saya melakukan tes ulang di puskesmas dan kembali dinyatakan positif. Dan saya mulai isolasi total itu sampai tanggal 13 Januari. Saya tes lagi, baru dinyatakan negatif. Nah, satu hal yang saya bilang tadi bahwa kondisi ini kalau tidak dirasakan atau tidak dialami, maka belum bisa mengetahui seberapa parahnya kondisi ini. Maksud saya di sini bukan soal penyakitnya, namun yang menjadi tantangan adalah mental dari penderita COVID itu sendiri, di mana pada saat itu saya teringat pada zaman dahulu ada satu penyakit yang disebut kusta. Nah, penyakit ini ketika menyerang seseorang, maka seseorang itu harus diisolasi jauh dari masyarakat. Menurut saya soal diisolasi itu tidak menjadi sesuatu yang berat, namun omongan dan sindiran dari orang-orang di sekitar yang kurang mengenakan itulah yang menjatuhkan mental seorang penderita COVID-19 sebenarnya. Di mana penderita COVID itu harus dihindari dengan berbagai omongan dan ucapan, itulah yang mempengaruhi mental. Sehingga saya merasa bahwa sepanjang hidup saya di titik inilah di mana saya harus mengendalikan mental sendiri, dan bagaimana caranya untuk saya bisa kembali keluar sebagai pemenangnya. Sepanjang masa hidup saya, inilah titik terendah yang pernah saya alami dalam hidup saya. Dan sepanjang saya karantina selama 21 hari, saya hanya mendengarkan lagu-lagu rohani, kadang-kadang mendengarkan khotbah, kadang-kadang untuk mengusir rasa jenuh saya harus menggunakan ponsel saya untuk mendengar YouTube yang lucu-lucu supaya rasa sendiri itu bisa berkurang sedikit demi sedikit. Dan setelah saya kembali pulih, saya banyak sekali mencari informasi tentang orang-orang yang pernah mengalami ini. Ternyata sama, mereka pun mengalami itu. Bahkan ada yang sampai tidak sanggup, bukan karena sakitnya, karena disingkirkan dari masyarakat. Bahkan keluarga hanya boleh ada satu orang tertentu yang dekat dengan penderita ini. Maksudnya untuk membantu melayani, menyediakan yang dibutuhkan seperti makan, minum, mungkin ngambil pakaiannya.
hanya satu orang, dan saya mengalami itu. Dan puji Tuhan selama saya isolasi di rumah, saya diisolasi, ada banyak orang-orang di sekitar saya yang bersikap seperti itu, dan saya bersyukur saya bisa mengalami COVID-19 ini, dan saya bisa merasakan bagaimana orang-orang di luar sana yang mengalami kondisi seperti ini. Sekali lagi, bukan penyakitnya yang membuat kita drop, namun tanggapan lingkungan sekitar. Dan itu pun bukan karena orang-orang yang harus dijauhkan, bukan, namun tanggapan itu yang membuat seolah-olah kita sebagai penderita COVID-19 tidak layak untuk berada di sekitar mereka. Itulah yang menjadi titik terberat bagi penderita COVID-19 termasuk saya. Dan saya rasa teman-teman yang lain pun mungkin yang pernah mengalami itu secara tidak sadar atau tidak langsung mungkin mengalami perasaan yang sama seperti saya. Jadi inilah titik terendah yang saya bisa bagikan untuk semua teman-teman SDI, bagaimana saya harus bangkit. Dan sepanjang saya isolasi itu, saya melakukan olahraga sendiri di kamar, di ruangan, berjemur di depan, tanpa bicara dengan orang-orang. Dan pernah dalam satu hari, karena jenuh saya berjalan, dan ujung-ujungnya saya merasa lucu sendiri. Seperti itu. Jadi, sekali lagi, ini cerita yang saya sampaikan untuk teman-teman. Mungkin terdengar biasa-biasa, namun sekali lagi saya katakan bahwa untuk kondisi ini, kalau tidak mengalami, tidak mungkin merasakan. Hanya yang sudah pernah mengalami saja yang pernah merasakan. Sekali lagi, COVID-19 bukan soal penyakitnya, melainkan respon lingkungan. Itu yang menentukan seberapa parah COVID itu menyerang seseorang. Karena tanggapan lingkungan dan orang-orang di sekitar itulah yang mempengaruhi mental dari si penderita COVID-19 itu. Dan puji Tuhan, saya melewati itu semua dan saya bisa kembali dan saya bisa bercerita karena saya sudah mengalami sendiri. Baik, mungkin itu saja cerita dari saya yang singkat. Mudah-mudahan bisa menjadi suatu pengetahuan bagi teman-teman SDI semuanya ataupun mitra dan rekan-rekan admin semua yang saya hormati juga. Terima kasih sekali lagi sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa bercerita mengenai pengalaman hidup. Dan untuk saya sendiri khususnya sepanjang hidup saya, inilah titik yang terendah yang pernah saya alami dan berlangsung lama dalam hidup saya. Memang ada banyak sekali kondisi-kondisi sulit yang saya alami, namun dari semuanya itu, titik inilah yang membuat saya mengalami satu titik yang rendah untuk mengembalikan kondisi mental dalam berjuang untuk melawan COVID-19 itu. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan cerita saya bisa bermanfaat bagi semua teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Abel, Tamil, Urim.